Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu tentang kebijakan fiskal. Nah, di dalam kelompok kami ada nama-nama yang akan menjelaskan. Pertama adalah Noriyati, Gunarti, Rizky Yakob, dan Sania. Nah, untuk lebih lanjut, agar kita paham tentang apa itu kebijakan fiskal, mari kita simak video kali ini. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rizky Yakob. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kebijakan fiskal memiliki arti yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara dalam prakteknya yang menjalankan kebijakan. Secara umum, kebijakan fiskal juga memiliki arti, yaitu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak di suatu negara. Selanjutnya adalah tujuan fiskal. Yang pertama adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang sehingga dapat menekan inflasi. Yang terakhir adalah mendorong investasi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mariati. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi teoritis, dan yang kedua, dari segi penerapan, dan yang ketiga, dari segi neraca pembayaran. Nah, sekarang kita ulas yang pertama ya. Yang pertama, dari segi teoritis. Dikategorikan ada 3, yaitu 1. Kebijakan fiskal fungsional. Apa sih kebijakan fiskal fungsional itu? Yaitu kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja, yang artinya kebijakan yang dimanipulasi anggaran negara. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang tak disengaja, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Yang kedua, dari segi penerapan. Nah, ini dikategorikan jadi 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Apa sih kebijakan fiskal ekspansif itu? Yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, fungsi dari kebijakan ini itu untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio. Jenis kebijakan yang ketiga, yaitu dari segi neraca pembayaran, dikategorikan jadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, fungsi dari kebijakan ini itu agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus, yaitu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsinya untuk mencegah inflasi. Nah,
Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit. Nah, ini kebalikan dari kebijakan fiskal surplus, yaitu regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gunarti Septianawati. Saya di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya dan saya akan melanjutkannya tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna untuk menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Adapun beberapa kebijakan fiskal diantaranya pertama, pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah melakukan pengurangan pajak, melakukan penundaan pajak, sampai bahkan melakukan peniadaan pajak. Terus yang kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja yaitu biasanya pemerintah mengeluarkan belanja dengan harga yang sedikit, seperti itu. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi publik adalah kebijakan fiskal yang ketiga, penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri. Biasanya kan Indonesia memiliki utang kepada luar negeri, tapi di sini berbeda dengan itu. Obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintahan. Terus yang terakhir, yang keempat, alokasi anggaran. Alokasi anggaran yaitu pemerintah memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sania. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya. Nah, tadi kan udah dijelasin dari pengertian fiskal, jenis fiskal, dan tujuan fiskal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penerapan kebijakan fiskal dan contohnya. Penerapan kebijakan tersebut yang pertama seperti ekspansif. Ekspansif sendiri diambil dari ekonomi yang paling rendah dan ditandai dengan jumlah pengangguran meningkat, industri yang lembek, dan lemahnya daya beli masyarakat. Agar dapat dilakukan, perlu menerapkan dua hal dengan cara melakukan penurunan nilai pajak dan peningkatan pembelanjaan negara agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. Yang kedua, kontraktif, dilakukan saat ekonomi memprihatinkan, dengan tandanya seperti tingkat inflasi yang tinggi dan kurs mata uang yang rendah. Maka diterapkan dengan cara meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan dengan cara meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya agar tidak beresiko. Nah, apa sih contoh kebijakan fiskal di Indonesia? Yang pertama, tax amnesty. Tax amnesty sendiri merupakan pembebasan pajak berupa pengurangan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat. Yang kedua, subsidi BBM dan gas agar memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Lalu penetapan harga eceran tertinggi di obat-obatan dan sembako. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Bagaimana teman-teman? Apa teman-teman sudah paham? Kami harap video penjelasan dari kelompok kami bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.